kayaknya gue memilih untuk memaafkan deh. Wah, bencinya setengah mati kan. Netizen ini kadang lebih baper, padahal pernikahannya juga belum tentu lebih baik daripada yang selingkuh ini kan kadang musingin ya. Tapi siapa lagi dok, siapa tahu dengan saya menunjukkan lebih baik ya, moga-moga ada kuasa Allah lah ya. Sampai satu titik ya mungkin harus dia sendiri yang ditabok sama kenyataannya. Angka pernikahan menurun 54% menurut data BPS. Berita perselingkuhan, KDRT ini juga marak akhir-akhir bulan ini. Wah, apa ini yang bikin orang-orang tuh jadi ngerasa tuh pernikahan menyeramkan ya teman-teman. Buat aku yang belum nikah sih kayaknya untungnya belum pernah ngerasa itu, dan jangan sampai ya. Dan pemberitaan tentang KDRT, perselingkuhan itu nggak cuman datang dari orang-orang yang kita nggak kenal gitu ya. Banyak juga dari entertainer atau influencer yang membongkar tentang perselingkuhan dan juga KDRT. Hal ini kita akan membahas gimana sih POV sebenarnya dari korban, dari pelaku, dan juga kenapa sih KDRT dan perselingkuhan itu bisa terjadi, bersama Dr. Dr. Elvin Gunawan. Nih spesialisasinya nih ya. Dokter, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sekali sudah datang ke sini. Sama-sama, thank you. Iya, semoga nih obrolan kita ya banyak teman-teman yang akhirnya nggak ngerasa bahwa pernikahan itu menyeramkan kalau bersama orang yang tepat, dan juga kalau bisa mau ngalah juga ya dua-duanya. Semoga teman-teman di rumah juga nggak takut lagi untuk nikah dengan obrolan kita ini. Oke. Dokter, ini kan marak sekali ya pemberitaan tentang KDRT, perselingkuhan, dan menyedihkannya bukan hanya dari orang-orang biasa, tapi orang-orang yang berada terkenal gitu ya, yang banyak dikenal orang juga mengalami juga, Dok. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya kalau dari POV pelakunya tuh ada masalah kejiwaan nggak sih, Dok? Sebenarnya sih orang bisa melakukan agresivitas atau orang bisa melakukan perilaku kekerasan kepada orang lain, itu juga udah menunjukkan mentalnya nggak baik-baik aja. Karena kan kontrol perilaku, kontrol emosi, kontrol pikiran tuh semuanya ada di otak. Jadi ketika perilakunya nggak baik-baik aja, sebenarnya kemampuan dia meregulasi emosinya juga nggak baik-baik aja. Dan pikirannya juga biasanya cenderung lebih negatif. Jadi ya kompleks sih sebenarnya. Dan gangguan otak itu berdampak terhadap gangguan mental dan bagaimana dia men-treat orang lain dan dirinya sendiri. Oke, jadi udah pasti sedikit banyak ada kesehatan mental yang terganggu ya dari si pelaku KDRT atau perselingkuhan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan bicara soal perselingkuhan nih, ini kan banyak banget ya, dan kadang-kadang sedihnya dibarengin dengan KDRT kepada pasangannya dan juga anaknya juga, itu kan dalam sebuah rumah ya. Padahal kan kita ngerasa bahwa keluarga itu sebenarnya harusnya menjadi rumah, family menjadi rumah. Nah, itu gimana, Dok, pandangan dari dokter sendiri? Sebenarnya sih kita lagi menggalakkan edukasi mengenai kesejahteraan keluarga atau family well-being. Jadi di mana mungkin kalau bahasa itunya adalah ketika rumah berasa rumah beneran kan gitu. Tapi mostly sekarang rumah tuh kan hanya figurnya aja ada rumah, tapi kalau dibilang rumah atau enggak, ya enggak sih sebenarnya, karena pernikahan orang tuanya udah kacau balau, mereka penuh dengan konflik. Relasi yang kacau balau ini pasti berdampak juga terhadap relasi anak mereka. Dan yang terakhir sih sebenarnya ketika merekanya berkonflik, kadang kita sebutnya displacement ya, dia tidak bisa marah ke suaminya sehingga akhirnya dia malah memukul anaknya misalnya. Atau dia pengen menyampaikan sesuatu yang nggak nyaman, tapi karena posisi submisif ya, atau mungkin karena patriarki dia nggak bisa cerita, akhirnya dia melampiaskan kepada orang yang menurut dia tidak lebih kuat atau tidak mampu melawan dia, sehingga makanya kenapa anak-anak tuh sering banget menjadi korban. Dan itu ke anaknya malah ya, karena yang di rumah adanya anaknya gitu ya. Dan itu sedih banget sih Grita, karena banyak sekali anak-anak yang konsul usia remaja ya, bahkan anak SMP, SMA, terus mereka bilang bahwa ya saya nggak pernah merasakan diinginkan, saya nggak pernah merasakan dicintai, dan saya nggak pernah merasakan bahwa kehadiran saya itu bermakna loh di keluarga ini gitu. Banyak sekali yang bilang kayak gitu. Cukup banyak, karena data penelitian bilang beberapa, kalau misalnya teman-teman mau cari tuh banyak. Jadi apakah memang konflik relationship pada orang tua itu sangat berdampak terhadap kesehatan jiwa anaknya. Oke, berarti kita bicara soal suami istri dulu yang harus dibetulkan gitu ya. Betul, jadi makanya kalau misalnya kita bicara tentang teori terapi marital,
hal yang perlu dijaga dalam pernikahan tuh pilar keluarga tuh cuma 2. Satu, rasa percaya, jadi bagaimana istri mempercayai suaminya pun sebaliknya. Yang kedua adalah komitmen. Jadi karena 2 ini adalah pilar utama keluarga. Kalau tadi ada isu perselingkuhan, kalau ada isu pengkhianatan, itu salah satu pilar pasti jatuh. Kepercayaan itu yang pasti jatuh. Betul, dan membuild percaya lagi itu kan susah ya. Makanya orang selalu bilang, Dok, bahkan setelah bertahun-tahun selesai, mereka sampai bilang, Dok, itu tuh bahkan chatnya seperti apa tuh saya masih ingat. Bagaimana dia merespon pertama kali ketika saya bilang saya tahu dia selingkuh tuh saya masih ingat dengan detail. Tuh kayak putaran film berulang-ulang. Nah, jadi sehingga akhirnya mereka akan sangat sulit percaya lagi sama suaminya. Yang paling fondasi dasar dari, kalau pilarnya baik, fondasi dasar adalah building love maps. Jadi kadang pernikahan tuh kita terlalu lama menikah, jarang ngobrol, jarang cerita, orang udah capek kerja, tiba-tiba pulang kita baru tahu setelah 5 tahun, kok istri saya jadi gini ya, kok suami saya jadi gini ya, kok saya nggak ngerti ya, ternyata dia selama ini capek dan makanya dia nggak mau melayani saya dengan baik. Pun sebaliknya, istrinya merasa kok saya nggak dihargain cuma selain mencuci baju, masak, dan ngurus anak. Nah, ketika love map-nya rusak, mereka nggak saling tahu peta masing-masing mau kemana, tuh biasanya pernikahannya juga kacau balau sih. Oke, jadi apa yang harus dilakukan nih ketika pasangan kita ketahuan selingkuh? Ah, ini yang berat ya. Jangan cari detektif ya sebenarnya. Pokoknya dia tidak boleh gini. Kalau ada guru aku sih bilang ya, kayak the good things adalah jangan pernah membawa orang ketiga di meja makan kamu. Oke. Nah, biasanya emak-emak ini agak sulit kalau ketahuan selingkuh, diulang terus kan. Makan siangnya kemarin di mana? Gak mau lagi makan steak karena saya pernah tahu kamu pernah makan di tempat itu. Jadi dia tuh selalu, akhirnya si pasangan yang mau berubah akhirnya jengah. Ya karena dia diulang-ulang terus kan gitu. Terus kalau lagi baik-baik nih, lagi liburan, gini kali ya rasanya ngebawa ani-ani kemarin piknik, siapa yang mau liburan juga jadi nggak happy merenya kan gitu. Jadi kadang itu yang membuat pasangan-pasangan ini gagal dalam proses terapi marital karena sulit sekali menutup itu dan harus move on. Bener. Nah tapi kan untuk move on itu ya gak tahu sih ya, mungkin ibu-ibu nih, ya saya udah memaafkan tapi saya tidak bisa melupakan. Dan misalkan ada trigger kayak tadi mungkin pernah makan steak di sini segala macam, itu kan jadi ke bawah lagi gitu Dok. Nah itu ada terapi-terapi seperti apa tuh Dok? Ada, bahkan kita kadang suka kasih obat karena kan sebenarnya ketika dia mengalami perselingkuhan dan dia tahu menemukan itu menyebabkan reaksi stres akut buat dia, dan kalau dia nggak coping dalam waktu 6 bulan tuh dia bisa jadi PTSD, gangguan stres pasca trauma. Jadi makanya kenapa dia ada hyperarousal. Dia menjadi cemas setiap momen-momen yang dia tahu suaminya dulu pernah gini. Bahasa tubuh suaminya dia akan sangat mikro banget kan. Jadi dia suaminya salah senyum atau suaminya lihat HP sambil senyum tuh kan langsung naganya keluar kan biasanya. Atau misalnya aku lagi nggak pengen teh yang biasa kamu bikinin, nyambernya kemana lagi kan. Jadi ada hyperarousal. Yang kedua hypervigilance. Jadi dia merasa waspada terhadap pola-pola yang sebelumnya dia memang temukan di suaminya. Jadi hyperarousal sama hypervigilance ini yang sering membuat perjalanan terapi itu buruk. Kenapa? Karena cemasnya dia selalu diomongin ke suaminya. Tuh kan gue jadi cemas gara-gara lu, tadinya gue sehat, jadi gue waras, sekarang jadi kayak gini gara-gara lu. Jadi suaminya selalu disalahkan. Yang ketiga tuh ada flashback. Dan yang keempat ada penghindaran. Jadi dia akan selalu memutar putaran-putaran itu dan selalu menghindari tempat-tempat yang dia duga ada hubungannya dengan suaminya. Dan kadang ada nightmare. Jadi ya akhirnya terroring lah hidup itu ketika ada isu seperti ini. Padahal dia hanya menduga suaminya pernah ke situ ya. Jangan salah, intuisi wanita selalu benar. Kan? Jangan pernah meragukan itu kalau kata emak-emak zaman dulu kan. Ya, salah ya. Juga benar aja dulu kan. Oke. Tapi Dok, ini kan balik lagi ya, aku juga banyak menemukan bahwa ini sharing aja ya, mungkin banyak yang sebenarnya tuh hubungan wanita ini juga nggak bisa dijaga. Kayak menyakitkan sekali gitu ya, walaupun mungkin suami ini mungkin sebelum perselingkuhan suaminya terjadi gitu ya, kayak mungkin berantem apa, dicurigain, tapi omongannya sangat menyakitkan, mungkin merendahkan, meremehkan suaminya, padahal suaminya mungkin udah ngelakuin yang terbaik. Nah itu tuh banyak nggak terjadi? Sebenarnya banyak sih kekerasan dalam pernikahan itu. Sebenarnya perempuan tuh banyak juga melakukan ke laki-laki, tapi nggak pernah di-up ya, karena malu kan. Masa gue dijajah perempuan, dijajah bini gue sendiri kan pasti itu malu. Tapi itu banyak loh. Kayak sederhana, lu sih ya jadi suami enak doang gitu-gitu doang kan sebenarnya merendahkan gitu. Jadi kadang cara kita menunjukkan admiration dan cara kita memuji pasangan kita tuh salah satu kunci pernikahan ini tetap awet.
gitu. Jadi ya harus menjaga sih ya, dan harus mulai terbiasa gini sih mungkin Grita ya. Jadi mungkin kita harus belajar untuk I feel kayak gue tuh nggak nyaman lu kalau ngomong pedes kayak gitu, karena itu menyakitkan hati. Ya memang gue perutnya buncit, nggak perlu lu perjelas juga kan gitu misalnya. Atau misalnya masakan gue keasinan, lu bisa bilang makanannya asin titik ya, nggak ada koma sekian yang lain-lain gitu. Kadang kan tambahan kalimat tuh nggak penting ada, tapi diadakan dan akhirnya jadi konflik. Jadi ya cara berkomunikasi kita juga mesti bener sih dengan pasangan. Apalagi ya kalau memang emaknya terlahir nadanya intonasi seriosa mulu kalau ngomong. Jadi jangan sampai kita mengulang itu ke suami kita. Atau tipe suami yang tiis kayak kulkas ya, yang modelnya cuman iya lumayan, oke deh, lu luar biasa loh, cuman itu doang. Sehingga orang merasa ini orang tuh bener menghargai atau cuman biar gua berhenti ngomong aja. Nah yang kayak gitu-gitu harusnya udah gak ada di pernikahan yang setelah lewat 5 tahun ya harusnya. Iya harusnya. Harusnya. Dan kalau pacaran udah lama harusnya udah tahu ya pasangannya seperti itu ya. Harusnya asal nggak bosen ya. Karena kan nikah lama tuh bosen. Apalagi kalau udah punya anak. Tuh biasanya kita hilang peran sebagai suami dan istri. Jangan sampai ya. Jangan sampai sambil ini ya, sambil mendoakan diri sendiri jangan sampai ya. Nah, ini juga menarik pertanyaan dari POV teman-teman yang mungkin tahu bahwa teman gue diselingkuhin. Nah, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh kita kalau tahu teman kita diselingkuhin? Jangan nyolot sih sebenarnya. Biasanya tuh karena ada persamaan persaudaraan ya. Kalau kita mah kayak geng Kaipang gitu kan, barengan tuh ya senasib sepenanggungan. Tuh biasanya ngendangin kan. Cok aku oge, makannya pantesan. Jadi kan semua feeling beradu jadi fakta tuh. Terus akhirnya ketika ngomong kayak gitu, apalagi ya kalau misalnya ya dia udah curhat nih panjang lebar diselingkuhin. Terus si ceweknya bilang, kayaknya gue memilih untuk memaafkan deh. Wah bencinya setengah mati kan. Tau gitu lu gak usah cerita sama gue, ngabis-ngabisin tuh waktu lu cerita gini-gini. Lah akhirnya orang gak mau cerita lagi. Iya betul. Gitu, namanya pacaran 5 tahun tuh gak mungkin hilang kayak cuman satu flash aja kan gitu. Jadi kan mungkin ada memorinya, dia juga mungkin ada baiknya. Walaupun banyak jahatnya pasti ada baiknya. Jadi kadang itu yang harus kita hargain ya setiap keputusan. Dan yang terakhir sih gak nyolot sih. Itu nyolot tuh parah banget sih, biasanya karena ngendangin terus udah gitu, apalagi kalau yang sama-sama ngegas ya tipenya gitu. Jadi ya apalagi kalau ternyata selingkuhannya lebih jelek kan, mak nih cewek nih galak kali mulutnya kan, bilang masa sih kalah lu sama yang kayak gitu, nah pusing lagi gitu. Jadi harusnya diapain? Jangan bantu stalking, kan biasanya rajin tuh bantu. Apalagi kalau dimasukinnya yang close friend kan, ternyata gue boblas nih ada di close friendnya, pas lihat tuh lihat dia sekarang lagi sama cewek ini. Ya kan bencana jiwa ya kayak gitu kan sebenarnya. Jadi harusnya diapain dok? Harusnya diapain ya? Harusnya konsul sih sebenarnya. Emang konsul tuh paling bagus ya? Bener, konsul biasanya kalau memang berat banget ya, karena mungkin muatan emosinya berat. Udah gitu juga dia berada di saat-saat jahiliyah ya, ketika si cewek ini masanya sulit tuh biasanya lebih susah lepas kan, karena membangun momennya lebih kuat. Sebenarnya sih konsulin aja sih kayak gitu. Jangan malu untuk konsul lah ya, soalnya kan masih banyak yang malu juga ya dok ya. Iya sebenarnya konsul aja, karena kan kalau minimal ya kalau psikiater atau psikolog nggak mungkin gibah kan gitu. Terus udah gitu juga nggak mungkin ngasih saran yang cuman kayak manas-manasin aja. Paling ngasih, so kamu bikin kekurangan kelebihannya, apa yang membuat kamu harus jadian sama orang ini, walaupun dalam hati kesel gitu kayak, duh Tuhan yang kayak gini aja lu pikirin gitu. Jadi ya itu jangan takut sih sebenarnya. Ya, oke. Nah sebenarnya kan banyak sekali perselingkuhan ini, apalagi yang udah viral banget lah pokoknya gitu ya. Se-Indonesia tahu semua gitu ya, udah dihujat banget nih cowoknya, tapi memilih untuk tidak bercerai dan akhirnya memaafkan. Ya, sebenarnya kita nggak pernah tahu behind the scene orang seperti apa kan gitu. Apakah ada negosiasi tertentu atau tadi misalnya ya satu hal selingkuhnya tapi good memoriesnya banyak banget gitu ya. Jadi kita kan nggak bisa menjudge hanya dari satu cerita gitu. Siapa tahu mereka memilih untuk sama, selama bahtera mereka baik-baik aja dan nggak membuat kegaduhan lagi kan sebenarnya ya nggak apa-apa ya. Berarti nggak ada yang masalah dengan kembali lagi setelah perselingkuhan ya. Netizen ini kadang lebih baper, padahal pernikahannya juga belum tentu lebih baik daripada yang selingkuh ini kan, kadang musingin ya. Tapi ya nggak apa-apa, setiap orang punya story-nya masing-masing dan setiap keputusan ada konsekuensinya. Kalau mereka memilih konsekuensinya itu ya udah. Makanya moga-moga sih netizen Indonesia bisa lebih dewasa ya dalam mengupload sesuatu kan gitu. Kalau upload tuh gratisan, diskon kayak gitu kan seneng ya. Jangan masalah orang gitu. Jadi nggak ada nih alasan medis kalau misalkan wanita yang diselingkuhin atau laki-laki yang selingkuhin memilih untuk memaafkan dan akhirnya kembali lagi. Bisa jadi Stockholm Syndrome juga bisa. Ada satu gejala namanya Stockholm Syndrome, biasanya terjadi pada orang-orang dengan
yang mendapatkan perilaku kekerasan, jadi dia tuh cenderung lebih berempati, kasihan. Kan suka mungkin pernah dengar gini Grita, kalau ada orang yang curhat, kasihan kalau dia nggak sama aku tuh sama siapa lagi? Dia tuh orang tuanya juga kayak gitu, nggak ada yang peduli dia. Nah siapa tahu kalau aku menunjukkan lebih baik dia mau berubah. Nah kan gitu. Saya, Dok. Oh ada ya? Itu kan ada tuh yang kayak gitu ya. Itu pasien tuh sampai hatam aku ceritanya dengan kalimatnya, karena itu kalimatnya dia tuh biasanya. Siapa lagi dok? Siapa tahu dengan saya menunjukkan lebih baik ya, moga-moga ada kuasa Allah lah ya. Dia dapat hidayah dan berubah. Oh nyamangga bu, gitu biasanya gitu tuh. Tapi itu berulang terus sampai satu titik ya mungkin harus dia sendiri yang ditabok sama kenyataannya. Karena kalau biasanya teman-teman yang ngomong tuh kan udah sampai berbusa, udah hatam, jelas banget apa yang mau dia ceritain, ya tapi nggak mau berubah juga, ya udah mungkin itu theirs own choice gitu. Oke, tapi itu semua kan keputusan masing-masing ya. Betul, jadi ya makanya sebagai teman ya nggak usah baper juga kalau temannya memilih dengan saran yang berbeda dari yang kita sarankan. Berarti kalau kayak gitu ada kondisi kayak gitu tuh ada terapisnya juga? Ada, itu berobat juga. Gitu, karena biasanya itu ada kaitannya dengan masa lalu sih. Biasanya ada kaitan dengan orang tuanya, pola asuh orang tuanya, riwayat trauma sosial dia seperti apa, ada punya riwayat bullying atau enggak, ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga atau enggak di orang tuanya dulu, extramarital affair. Jadi banyak banget yang menyebabkan orang-orang tuh lebih rentan mendapatkan pelaku kekerasan sebagai pasangan hidup atau ketidakmampuan mengambil keputusan besar saat dia mendapatkan pengkhianatan. Salah satunya dependensi ekonomi, itu banyak banget. Iya, betul. Oke. Dok, tapi tahap pemulihan setelah perselingkuhan nih, kalau dari sisi medis seperti apa sih? Panjang loh, itu panjang banget. Jadi biasanya kita bantu dengan obat supaya perempuannya nggak ada flashback, supaya perempuannya nggak ada cemas, supaya nggak ada overthinking. Jadi dia bisa benar-benar present and now sebenarnya. Life in present and now condition. Terus yang kedua, suaminya juga harus berobat. Karena biasanya pola perselingkuhan ini muncul dari laki-laki atau pasangan hidup yang memang punya impulsivitas. Impulsif tuh jadi melakukan sesuatu tanpa dipikirkan panjang. Oke. Ya jadi misalnya pokoknya dia kalau ngambil keputusan tuh cepat, resikonya gimana nanti gitu. Yang ketiga adalah kalau pernikahan ini memang sudah rusak. Jadi biasanya yang selingkuh tuh kalau aku cari panjang ya ke belakang, biasanya pertama dari awal mereka udah tahu ini adalah pasangan yang salah. Dari sebelum menikah Betul, udah tahu. Jadi dia udah tahu tuh ada red flagnya, dia udah tahu tuh ada yellow flagnya sebenarnya. Dengan harapan setelah menikah siapa tahu berubah. Tapi kan manusia mah nggak berubah ya gitu. Yang kedua, setelah tahu nih ternyata pas lagi belum punya anak juga sama. Tapi omongan orang sekitarnya, siapa tahu belum punya anak, nanti udah punya anak mah pasti lebih bertanggung jawab. Gitu. Jadi ya harapan-harapan yang dikasih itu tidak mengubah manusia kan sebenarnya. Jadi itu sering kali muncul. Nah terus memang keluarganya juga bibitnya nggak begitu baik dalam menjaga komitmen, sehingga orang ini melihat, oh keluarga gue nggak kayak gini-gini aja melahirkan anak yang baik aja kok. Jadi dia berani tuh mengambil resiko seperti itu. Dan yang ketiga tuh biasanya memang sudah ada konflik marital yang menetap, komunikasinya buruk, masing-masing pasangan udah nggak bisa jujur dalam hal apapun. Jadi mungkin suaminya dengan pembenaran takut istrinya marah. Lebih baik diam. Lebih baik hilang. Dia bilang mendingan gue pulang dok setelah beres kerjaan tuh ya, istri gue udah ngerek baru gue balik. Nanti giliran dia belum pagi sholat subuh gue langsung berangkat ke kantor, kata dia, dengan menghindari jalan macet. Sebenarnya supaya nggak ribut aja di rumah, karena cara mereka berkomunikasi baru tarik napas aja udah mau ribut gitu. Jadi itu sih yang memang kadang akhirnya delay ya, kita sebutnya neglected cases. Jadi dia telat dan mengabaikan masalah yang udah real, tiba-tiba datanglah sentuhan-sentuhan hangat, pujian-pujian di luar sana yang nggak pernah didapatkan istrinya atau didapatkan suaminya, sehingga akhirnya, inilah spark aku gitu. Biasanya begitu. Ini banyak loh suami-suami yang belum nyampe rumah, sebelum nyampe rumah tuh dia berhenti dulu. Nunggu dulu di Alfamart. Ya benar ya, makanya ada kursi besi kan sekarang di Alfamart. Tadinya kan nggak ada nih, sekarang ada kursi bersih. Benar ada beberapa yang kayak gitu dok. Iya kan? Jadi nunggu dulu, udah ya setengah jam, oke, gue pulang gitu. Iya, narik napas dulu, nyebat dulu, kan baru dia ngerasa lebih healing. Ada nggak nih? Ada loh dok kayak gitu dok. Ada ya. Nah, ini kan tadi mungkin nih yang paling penting ya. Tadi kan banyak yang sudah menikah. Dan ternyata sudah tahu ada red flag, yellow flag dari sebelum menikah. Nah, kita bicara kalau sebelum menikah nih dok, selain kan ada premarital, kalau kesehatan itu ya. Nah kalau jiwa nih ada nggak? Kita lagi menggalakkan itu sekarang. Di Mental Hub tuh kita bikin premarital assessment.
Oke. Jadi kita ngecek nih kepribadian pasangannya seperti apa, bagaimana mereka melihat tentang keuangan finansial keluarga. Karena banyak banget yang akhirnya bercerai karena merasa dibohongin. Oke. Secara finansial ya. Jadi misalnya gajinya keren, jabatan keren, tiba-tiba pas udah nikah kok gajinya bodong, yang nyampe ke rumah cuman kayak ngetem angkot doang. Satu kali belanja di supermarket beres tuh, gitu. Padahal dilihat pangkatnya gede, apa ya gede. Ternyata si keluarga ini tuh suaminya misalnya atau istrinya harus ngebiayain lagi karena sandwich generation. Tapi dia nggak jujur karena saking sayangnya. Terus atau misalnya kita sampai nanya, kamu kalau menangani konflik seperti apa? Ternyata kan para suami lebih cenderung diam, wanita lebih diam lagi kan gitu. Jadi akhirnya mereka saling dingin tuh dalam berkomunikasi. Nah itu sampai kita bahas tuh, Brita. Oke, jadi ada namanya apa tadi? Pre-marriage assessment. Pre-marriage assessment. Nah itu dari si kejiwaan. Nah, ini lagi dicoba digalangkan. Iya, jadi itu kayaknya harus orang ngambil ya. Maksudnya karena ketika kita tahu kepribadian pasangan, itu kan kita mengurangi banyak konflik yang nggak perlu ya. Dan kalau lu bisa nerima, lu akan harus terima dari abis gitu ya, sampai abis. Benar, sampai ketemu lagi sama renik tanah. Iya, kayak gitu dong harusnya. Benar. Dan kalau dari awal udah tahu secara fakta terbuka nih, oh family kita kayak gini, keluarga kita kayak gini, ya dadah. Kalau lu mau sanggup ya lu jalanin, kalau lu nggak sanggup ya dadah. Mundur, iya. Daripada dulu di tengah jalan ngomel-ngomel kan gitu. Benar, karena banyak sekali yang gak tahu apa-apa terus akhirnya nikah aja gitu karena ikut-ikutan segala macam. Masih muda lagi ya kan. Ya tapi paling sedih kan nggak perlu juga anak tahu ya, kalau gue bisa milih cerai untung aja ada lu tuh, kalau nggak gue nggak jadi cerai kan. Sedih ya anak lu kayak gitu kan. Tuh banyak tuh orang tua yang keceplosan kalau ngomong kayak gitu kan. Oke, tapi ini sudah ada di Indonesia atau baru dokter doang yang buat? Kayaknya ada beberapa yang sudah melakukan ya. Tapi kalau mental health tuh kan kita memang karena di karir kelas ada kelas marital, kita tuh memang mengedukasi. Maksudnya kita pengen nggak banyak langkah perceraian. Sebenarnya kan banyak relasi tuh yang bisa diselamatkan ya, asal dua-duanya mau belajar. Betul, setuju saya. Setuju kan ya, maksudnya kalau yang satu udah ngegas, saya memang orangnya kayak gini, terserah lu kalau mau syukur, kalau nggak apa-apa. Ya orang juga deadlock kan kayak gitu. Tapi kalau dia mau belajar, sejauh ini sih angka rujuknya besar ya. Besar. Karena dua-duanya sadar nggak baik-baik aja, apalagi yang punya trauma inner child, mereka mau memperbaiki, membaik kok pernikahannya gitu. Nah, berarti sebelum menikah ambil dulu nih si ini. Betul. Pre-medical check up ya kalau yang pre-medical ya, kesehatan kan. Iya itu. Biasanya barengan tuh. Saya ambil juga tuh pre-medical check up. Nah, itu kan fisiknya ya, cek. Nah, kalau ini mentalnya. Oke, ini bagus juga ya. Saya juga baru tahu nih ada. Iya, itu sampai ada yang gini, karena kan ketika kita cek ternyata suaminya tipe yang dependent karena emaknya dulu tiger mom banget. Jadi apa-apa tuh emang bergantung sama orangnya. Nah, si istrinya ini tipe yang avoidance. Jadi dia tuh kalau ada masalah menghindar. Ya kan gak akan nyambung ya. Karena si dependent ini perlu orang yang otoriter nih untuk menunjukkan otoritas, ngarahin dia. Nah, ketika si istrinya mau mengubah pola dia gak jadi avoidant, gak cemas menghindar, bisa saling nurunin ya. Yang dependent nunjukin kebutuhannya apa, membaik kok pernikahannya solid malah gitu. Jadi ya akhirnya ya namanya pernikahan tuh kan kayak saling mencocokkan lah ya gitu. Nah itu berarti berapa lama tuh assessmentnya? Biasanya assessment dulu, ngisi kuesioner dengan jujur, terus nanti hasilnya keluar, pasangan satu orang 45 menit, pasangannya 45 menit, lalu diamprokin tuh berdua 90 menit. Gitu. Jadi misalnya kita nih dapat nih dari suaminya, ternyata tipe orang tuanya tuh tipe orang tua yang kalau ngomong pedas. Nah, istrinya siap nggak? Nah, tapi kalau istrinya udah tahu memang tipe mertuanya gitu kan nggak mungkin baper ya. Gitu. Jadi nanti kalau maknya gitu nyangges lah, udah tahu lah gitu. Kan kalau di depan kita namanya calon mantu ya, gitu banget. Tiba-tiba pas udah nikah beda, kan kaget. Kok gini banget ya? Kok gini banget? Shocking banget. Akhirnya ribut gitu. Jadi ya makanya perlu banget untuk mengenalkan pasangan terhadap orang tua, karena biasanya orang Indonesia mau dikenalin kalau udah mau nikah. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau dalam pacaran kamu tidak dikenalkan dengan orang tuamu, ya mesti bukan kepo ya, tapi mesti lah gitu. Mesti yellow flag lah itu ya. Itu yellow flag. Ada loh yang mau dikenalin kalau udah mau nikah. Jadi ketemu orang tua pas mau lamaran aja, kebayang nggak? Lah aku bilang ya pantesan lah kamu nggak tahu kalau ternyata galaknya setengah mati, ngomongnya pedes, banyak nuntutnya. Ya baru taunya setelah mau nikah. Ya gimana udah nyebar undangan? Wah kacau. Ya pusing kan. Tapi ini udah dijalankan dok udah. Ada yang batal nikah? Ada yang batal nikah. Kenapa? Banyak, Kak?
Enggak sih, sehitungan aku yang ketemu aku dan gagal nikah, karena kan di mental health ada 3 psikiater, yang ketemu aku total tuh yang gagal menikah 2 orang sih. Bener-bener itu emang secara ini nggak bisa atau sebenarnya bisa cuman mereka udah gue nggak mau? Ceweknya nggak sanggup. Oke. Karena memang dari pacaran nggak cocok. Luar biasa nggak? Terus mereka bilang, saya kalau kayak gini ya nggak tahu dok, karena selama ini berpikir mungkin dia teh agak aneh aja. Sebenarnya kalau belum pacaran aja harusnya kan masa pacaran tuh ketika orang bisa narik bulan buat kita kan. Lah giliran ini aja lu menderita, mau gimana nikahnya gitu. Narik bulan buat kita. Oke. Nah mungkin banyak yang sekarang sudah menikah tapi dulu belum tahu ada yang namanya pre-assessment merit ini. Nah itu gimana dok kalau ternyata pas udah menikah ternyata pasangannya zong gitu? Iya, kalau parah banget sih sebenarnya sih bisa tuh ngambil marital counselor, karena banyak juga kan teman-teman psikolog ada marital counselor, family counselor. Tapi kalau basicnya adalah memang punya masalah mental atau gangguan kepribadian, cari psikiater deh sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena bisa ditata laksana. Misalnya sesederhana mungkin orang suka gini, ada menikah tiba-tiba baru tahu dia dalam pengobatan psikiater karena bipolar atau karena apapun. Sebenarnya datang aja ke psikiater yang selama ini mengobatin lalu bilang, ini saya mau nikah tapi pasangan saya kayak gini, baiknya gimana ya? Pasti diedukasi kok sama psikiaternya. Nggak mungkin dibilang, ih kamu kalau kayak gitu cerai aja. Enggak, pasti diajarin caranya gitu. Nah cuman banyak keluarga karena isu stigma itu kan banyak menutupi nih cerita-cerita seperti ini gitu. Yang kedua sih kalau memang aku wanti-wanti banget, karena kekerasan dalam rumah tangga tuh kan masuknya delik aduan. Jadi kalau kita nggak ngaduin, nggak bisa tuh tetangga jog-jog datang ke tempat kita kecuali memang udah digebukinnya di halaman rumah. Gitu. Jadi setiap orang yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga tuh harusnya punya self awareness dan kesadaran bahwa I need help sebenarnya. Carilah pertolongan dimanapun yang bisa ngasih. Mau ke LBH dulu kek, mau ke polisi dulu, mau ke psikiater, mau ke psikolog, karena biasanya akan diarahkan. Kalau misalnya sekali mendapatkan bentakan mungkin respon emosi aja. Tapi kalau udah lebih dari 2 kali 3 kali itu mah habit kan gitu. Jadi kita harus udah warning tuh, jangan sampai orang-orang sekitar kita, anak kita itu melihat sesuatu yang harusnya dia nggak lihat di usianya gitu. Rumah kan bukan MMA ya gitu. Jadi kalau misalnya udah adu jotos, udah banting-bantingan mah sesuatu merenya gitu. Jadi itu harus sudah siap. Dan yang terakhir adalah jangan takut ke psikiater atau ke psikolog, karena mungkin point of view yang kita anggap benar itu menjadi salah, atau sebaliknya point of view yang kita anggap salah jadi benar. Tapi ketika dua-duanya mau bertumbuh, pernikahan ini juga pasti baik kok. Karena kan mau mengendarain mobil tuh si asistennya mesti benar kan. Kalau dia ngasih mappingnya salah. Drivernya juga mesti sehat, karena kalau enggak juga nabrak terus gitu. Jadi ya sayang lah effortnya kalau dipakai buat nyelesain konflik yang berulang, konflik yang nggak ada penyelesaian, kan lebih baik dipakai buat momen-momen lain kan sebenarnya. Betul. Oke dok. Nah penasaran juga nih, sebenarnya kayak sifat perselingkuhan, sifat KDRT itu sebenarnya ada nggak sih faktor turunan, atau sebenarnya ya bisa juga dia diem-diem keluarga baik-baik aja, bibit bobotnya baik aja, tapi emang ya pengen aja selingkuh. Yang paling sering aku temuin ya pertemanan, lingkungan berarti lingkungan. Gini, karena kalau misalnya kita punya value pertemanan yang baik nih, biasanya saling mengingatkan. Tapi kalau punya pertemanan lingkungannya yang mendukung perselingkuhan, apalagi kalau geng laki-laki, jagoan, aki-aki menang nu masih ngora yang masih muda, banyak itu. Kebanggaan itu. Karena biasanya di rumah juga dibilangnya gendut, jelek, botak segala macam, terus tiba-tiba sekarang dapat yang masih muda, baheno, semok gitu kan, keren pisan menangna nu kieu. Akhirnya ya mau gimana nginget dosa kan kayak gitu. Mau ingat istri di rumah, karena istri di rumah pasti nggak sebodinya nggak sebagus ini ya. Iyalah udah brojol 2, brojol 3 kan gitu. Jadi kadang temen-temen nih mempengaruhi banget orang akan melanjutkan perselingkuhannya atau enggak. Jadi sebenarnya lingkungan nih yang paling penting ketika kita udah dewasa ya. Bener, karena kan udah nggak sama keluarga lagi ya. Bener, karena kan sebenarnya kalau di rumah dia cuma jam makan malam kan. Sama jam sarapan lah ya, kalau udah pangkatnya rada tinggi. Kalau proletar kan sebelum sarapan juga udah pergi kan gitu. Jadi kalau misalnya mereka lebih banyak di jalan, mereka lebih banyak dengan teman-teman, bosen dibawanya ke tempat malam gitu kan. Mau gimana ngomongin tentang keluarga yang baik? Iya. Apalagi kalau udah kena alkohol kan orang jadi konslet ya sebenarnya. Jadi ya moga-moga sih kalau memang bosan ya selesaikan. Makanya aku membiasakan kalau lagi terapi marital tuh lakukan daily check-in. Jadi daily check-in tuh ngobrol sama pasangan, gimana kamu hari ini? Itu emang penting banget dok ya? Penting banget.
Karena kadang biasanya kan satu udah main HP, satu main HP, narik selimut, udah gitu sibuk dengan HP masing-masing kan. Jadi sekarang tuh bercanda, kalau anak sekarang ngomongnya bahasa ininya Sundana kudling-kudling lah nya, kadling-kadling atau pillow talk, nak merenya pillow talk gitu. Jadi itu tuh penting banget sebenarnya untuk kita membangun intimacy. Nah, yang kedua adalah weekly check-in, artinya punya waktu berkualitas bersama pasangan, baik itu istri atau misalnya sama anak kalau udah punya anak. Jadi itu tuh penting banget, karena ketika kita punya harta berharga dan kita selalu bilang ya bahwa ini tuh terlalu mahal untuk kita rusak, yaitu yang membuat kita bertahan untuk nggak masuk ke jurang kayak gitu. Jadi harus dari diri sendiri juga ya? Iya, karena orang lagi jatuh cinta pertama kali selingkuh, mau orang ngomong apa juga nggak akan didengar. Ngeri ya? Ngeri. Tapi ingatlah, yang bertahan sampai Anda tua dan mau bertahan saat Anda lagi susah kan cuma pasangan yang itu-itu aja ya sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya yang paling masalah tuh selain finansial, ekonomi juga kali ya? Benar. Finansial ekonomi, finansial komunikasi. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia hanya mau ketika Anda sudah mencapai sesuatu, ya nggak mungkin bilang cinta tanpa syarat kan sebenarnya. Kalau tadi soal perselingkuhan, sekarang soal KDRT nih teman-teman, kan semakin banyak balik lagi banyak sekali yang akhirnya speak up di media sosial bahwa dia kena KDRT sama pasangannya gitu ya. Bahkan ada yang sampai ke anak-anaknya, Dok. Dan itu ada bukti CCTV segala macem. Kok bisa sih, Dok, dia tuh tega gitu loh untuk nyakitin pasangannya, nyakitin orang yang dia cintai, anaknya gitu ya. Dan ada CCTV-nya, dia tahu ada CCTV loh, Dok. Tapi apa itu udah bukan dia gitu, Dok? Sebenarnya harus sudah hati-hati dengan pasangan yang adiksi sih sebenarnya. Adiksi apa itu? Perilaku adiksi itu perilaku yang membuat dia ketergantungan terhadap suatu hal. Kalau zaman kita mungkin narkoba, psikotropika, atau zat-zat adiktif lain ya, yang legal ataupun ilegal. Itu membuat orang menjadi lebih agresif sebenarnya. Yang kedua adalah adiksi perilaku. Adiksi perilaku ini sekarang cukup banyak, Grita. Salah satunya adiksi gadget, adiksi game online, adiksi judi online, adiksi pinjaman online. Itu sebenarnya pola-pola adiksi yang membuat orang itu kadang hilang kontrol. Gitu. Jadi kan ciri-ciri adiksi itu dia waktunya hanya habis untuk hal-hal yang dia sukain aja. Yang kedua ada gejala withdrawal ketika mereka nggak menggunakan atau nggak memakai atau tidak melakukan hal yang menjadi adiktifnya, dia akan menjadi gelisah, panikan, dia menjadi orang yang tidak nyaman, jadi ada gejala withdrawal. Lalu yang ketiga adalah ada perilaku beresiko. Perilaku beresiko tuh walaupun dia tahu itu salah, dia akan lakukan itu sih sebenarnya. Yang keempat adalah hilangnya kontrol diri. Nah jadi kadang orang suka menormalkan, udahlah main game online ini yang penting mah nggak narkoba. Padahal game online ini atau judi online ini membuat orang menjadi lebih agresif, menjadi orang lebih impulsif. Makanya dia melakukan sesuatu nggak dipikir, karena kan sebenarnya waktu awal misalnya mengganggu dia lagi main game. Itu bisa bikin orang meledak untuk orang yang udah adiksi game, karena dia nggak bisa menahan putus zatnya. Bukan berarti kalau KDRT itu keturunan ya? Bisa jadi dia melihat pola itu. Nah ada jurnal yang bilang bahwa kenapa anak-anak yang mendapatkan perilaku kekerasan atau melihat kekerasan dia menjadi pelaku lagi atau menjadi korban, karena dia punya toleransi kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Misal gini, aku keluargaku bukan keluarga yang ada kekerasan. Aku dibentak orang aja mungkin bisa aku balik sebret. Ngapain lu bentak-bentak gua gak ngelakuin apa-apa misal. Tapi kalau misalnya dia punya keluarga yang udah ngebentak, teriak-teriak, merendahkan, dia akan bilang segini mah lumayan lah, keluarga gua lebih parah. Jadi rentang kekerasan dia jauh lebih rendah. Misal kalau ada salah satu pasienku karena keluarganya kalau marah tuh kompulsif, kalau mukul ya sampai apa ada bekas, ditoyor tuh pipinya sama pacarnya pertama kali. Bagi aku itu kekerasan, tapi bagi dia segini bukan kekerasan, Dok. Dia mau megang tapi kekerasan, jadi noyor. Itu ada yang kayak gitu loh, karena dia merasa kekerasan itu mesti digaplok dengan keras sampai bogem, sampai kena bogem. Jadi makanya kenapa anak-anak kayak gini ketika nikah nanti dapatnya yang melakukan kekerasan lagi, karena toleransi kekerasan dia sangat tinggi. Paham. Dan yang kedua ajarannya, emak gue juga dulu tahan, bapak gue juga dulu tahan, masa gue kayak gini aja yang lebih lumayan nggak tahan. Masa orang tua gue dulu cerai, gue gak bisa nih controlling sekarang supaya jangan cerai lagi. Jadi ya pengalaman masa lalu anak itu sangat menentukan bagaimana dia menjalankan relasinya. Paham. Berarti toleransinya memang beda lah ya, kayak double standard lah ya sama kita gitu ya. Beda banget. Dimarahin tiap hari karena ibunya stres, terus sekarang ketemu pasangan yang sekali marah cuma sekali meledak tapi ya. Terus dia bilang segini mah lumayan, Dok, kemarin mah setiap bulan. Sekarang mah baru juga sehari dalam setahun tapi wah bogem di mana-mana gitu.
Jadi ya memang mengajarkan masyarakat supaya tidak menormalisasi kekerasan apapun, itu ya PR sendiri. Gitu. Berarti selain dari keturunan, bisa jadi dari keturunan, bisa juga enggak, tapi dari adiktif yang kayak seperti game online, judi online. Atau value keluarga, social value. Itu juga sangat menentukan orang akan mendapatkan kekerasan atau enggak. Misalnya ada beberapa culture atau ada beberapa pembelajaran hidup yang bilang kalau ngerasin perempuan adalah proses pendidikan dan proses mengajarkan. Ngerasin perempuan adalah proses pendidikan dan proses pengajaran. Ya, karena dia merasa ini adalah bagian dari mendidik. Nah, padahal ternyata ya itu kekerasan aja. Gitu. Jadi ya itu banyak hal. Makanya kenapa kita sebelum menikah tuh harus punya banyak bekal gitu. Dan harus berdaya juga untuk perempuan ataupun laki-laki, dua-duanya harus berdaya supaya kalau ada keputusan yang harus diambil dalam waktu singkat tuh nggak banyak mikir. Dependensi ekonomi itu kan membuat orang delay ya dalam mengambil keputusan. Dan pola kekerasan awal dari orang yang memang toksik atau pelaku kekerasan tuh pasti isolasi sosial dan isolasi ekonomi. Yang berkarir nggak boleh berkarir lagi, yang punya banyak teman sekarang dibatasin, atau misalnya punya anak banyak banget supaya ibunya itu habis waktunya untuk bersosialisasi. Jadi ya pola kekerasan tuh sekarang lebih beraneka ragam ya kalau aku bilang. Dibanding dulu. Ya kalau dulu kan kekerasan fisik sama verbal. Kalau sekarang aku banyak banget menemukan kasus kekerasan finansial. Jadi istri tuh dikasih uang sejatah-jatahnya uang loh. Tuh bener-bener cuma dikasih habis. Slip gaji suami nggak tahu, kalau mau minta naik gaji harus ngajuin proposal, ngumpulin bon, kebayang nggak di Indomaret. Jadi kalau udah habis tuh bon kan namanya di ini ya suka hilang kan, lapor, itu tuh dia sampai panik. Jadi dia punya di HP dia bukan foto anaknya, foto bon-bon itu, takut hilang. Jadi se-ekstrim itu, ada yang seperti itu. Jadi ketika mau dicerai dia bilang saya nggak bisa dok, saya nggak ada uangnya. Betul, saya dulu kerja suruh keluar ngurus anak, tapi ngurus anak juga nggak digaji. Jadi ya gimana? Berarti nggak boleh kerja, nggak boleh apa, dikasih seridonya. Ya, ketika kita bilang ini kurang, dibilangnya kurang bersyukur, kan pusing ya, mumet. Ini kekerasan finansial. Kekerasan finansial tuh banyak, jadi makanya mama, bapak-bapak nih harus pintar apapun pilihannya gitu. Wow, menarik. Selama dokter nih praktek kan banyak korban-korban KDRT, perselingkuhan kan pasti banyak ya dok ya. Nah sebenarnya ada nggak sih pattern yang sama atau secara mental tuh kondisinya seperti apa dok? Satu sih Stockholm Syndrome-nya pasti ada. Yang kedua tuh yang paling banyak dan selalu disebutkan adalah bertahan demi anak. Tuh banyak banget. Harusnya tahu dia udah harus cerai tapi bertahan buat anak. Tapi yang lucu adalah ketika anaknya udah tahu nih emaknya dikerasin sampai remaja, dia melihat itu terus, lama-lama anaknya berpikir memang lebih baik cerai. Jadi jangan takut karena ada yang namanya co-parenting kan sebenarnya. Jadi mereka sudah bercerai, tapi mereka tetap menjadi orang tua. Karena kalau cerai yang rusak kan institusi suami istri aja. Tapi sebagai ayah, sebagai ibu harusnya tidak rusak. Nah itu harus dijaga baik-baik dalam proses bercerai. Nah terus yang ketiga adalah bapak atau ibu yang mendapatkan perilaku kekerasan ini seringkali punya depresi. Atau yang tadi disebut PTSD tadi, tapi biasanya nggak berobat itu karena merasa masih kuat, masih bisa, belum parah banget gitu ya. Nah itu juga banyak. Yang terakhir ya mess up buat kehidupan anaknya sih sebenarnya. Jadi biasanya nanti ada kekerasan remaja, kenakalan remaja, anaknya punya relationship yang bermasalah gitu ya, itu cukup banyak. Nah mungkin secara keseluruhan kita lihat ya, dengan banyaknya kasus KDRT, perselingkuhan itu jadi bikin anak-anak muda atau banyak sekali orang-orang yang jadi takut menikah. Lebih baik nggak usah menikah. Kalau dengan orang yang salah. Nggak tahu kan, tapi kan dengan gara-gara di mana-mana kan ngomongnya kita selingkuh itu sama KDRT udah berapa ini dalam 3 bulan terakhir, kayak banyak banget kan yang akhirnya speak up gitu ya, mau entertainer mau orang biasa, jadi bikin ada namanya marriage is scary. Nah pandangan dokter sendiri gimana? Bener nggak sih marriage is scary? Kalau sama orang yang salah ya scary ya, tapi marriage is fun ya, karena pernikahan itu adalah tahapan pembelajaran kehidupan yang lain sih sebenarnya. Jadi ya nggak perlu takut juga, karena namanya di level usia dewasa tuh mungkin kita pengen punya teman, mungkin kita pengen punya partner ya, makanya disebutnya kan bukan best friend ya, tapi kan partner in life gitu loh. Jadi kita punya partner. Nah selama kita menemukan orang yang tepat, yang paling penting tadi adalah orang yang mau belajar juga, mengenali kita dan beradaptasi,
baik-baik aja kok. Banyak juga kok sebenarnya gini loh, banyak juga pernikahan yang baik-baik aja tapi nggak diupload. Cuma namanya netizen lah ya, orang nguploadnya yang happy dibilangnya pencitraan, orang nguploadnya yang buruk dibilangnya mencari dukungan. Jadi ya kalau boleh sih, kalau misalnya kita memang mau menikah, cari ahlinya, konseling, dan gak usah banyak lihat sosmed, jadi takut. Sama sih kayak hamil juga jangan terlalu banyak sosmed juga, banyak yang aneh-aneh jadi takut sendiri kan? Ada pasien aku yang cemas dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan karena melihat konten TikTok, anak yang nggak baik-baik aja pas dilahirkan. Itu 9 bulan cemasnya. Kebayang nggak orang lain mah lagi spa, pilates, happy, dia mah lagi ngeliatin aja terus, jadi kayak akhirnya obsesif. Tapi sangat berpengaruh itu dok. Saya juga waktu awal-awal kan ada lihat gitu ya, beberapa mungkin yang di 3 bulan pertama nggak berhasil, keguguran segala macem. Tapi hebat itu ya TikTok itu ya dok ya. Kalau saya liatin makin banyak itu kontennya. Bisa kan algoritmanya memang begitu kan? Jadi semakin saya liatin yang jelek-jelek makin banyak. Terus ini lagi apa kayak ya saya di week 2 ya dia week 2 munculnya. Saya di week 4 udah baik-baik aja udah week 4. Yang muncul week 8 masih bisa week 8 gitu dok. Jadi ngerasa takut sendiri. Udah akhirnya saya kalau itu saya scroll aja biar saya nggak kepikiran. Apalagi kalau kita nyari di yang halaman carian online gitu kan bisa nyambung juga kan, jadi kayak buka kayak gitu kan. Jadi algoritma tuh kayak gitu terus, udahlah siapa tuh saya skip akhirnya kan yang baik-baik aja gitu. Itu jadi mempengaruhi juga tuh. Sangat-sangat mempengaruhi. Bahkan di zaman Grita sekarang hamil kan banyak tuh yang gitu. Zaman aku dulu kan masih manual ya, zaman BlackBerry kan dulu. Itu aja udah pusing loh ngeliatin yang kayak gitu. Si inilah, si itulah. Terus akhirnya kayak gini bisa edan kayaknya melahirkan begini. Jadi sekarang ya udahlah kalau kayak itu skip aja lah, saya yang baik-baik aja saya liatin. Betul. Karena kalau yang tadi ya balik lagi yang isu perselingkuhan atau isu kekerasan rumah tangga, kalau kita sekali nyari, pas lagi nyari jalan keluar terus kan konten-konten kayak gitu, bikin makin merasa segini mah lumayan lah suami saya menunjukkan perubahan gitu. Ya mungkin itu salah satu penyebab orang telat mencari pertolongan gitu ya. Oke, kita tadi udah ngomongin KDRT, selingkuh dan gimana segala macam. Nah, sekarang gimana caranya membuat family yang well-being? Sebenarnya sih perlu orang tua yang well-being juga. Yang paling penting tuh sebenarnya 2 orang yang mau komitmen ya tadi dan mau bertanggung jawab. Dan bisa saling membela satu dengan yang lain. Karena di Indonesia ini kan extended family ya. Jadi kadang mertua ikut campur, orang tua kita ikut campur, alonya lah, bibinya lah, segala macam tuh ikut campur semua. Gimana caranya keluarga ini tuh bisa solid berdua. Jadi misalnya kalau ada komplain dari keluarga suami yang maju. Ada komplain dari keluarga kita yang maju. Nggak usah diaduin. Karena akhirnya kalau ribut juga bermasalah kan. Yang kedua adalah belajar berkomunikasi gitu ya. Jadi nggak ada seharusnya tuh udah nggak ada. Kamu maunya apa, ayo kita ngobrol gitu. Yang ketiga adalah mau saling memuji ya, mungkin ya, memuji yang waras lah ya. Kalau agak terlalu baik juga ya Dok. Tapi kan aneh ya kalau suami pendiam tiba-tiba muji kamu hari ini cantik banget. Karena aku langsung berpikir aneh ya, ini dia baru ketemu siapa nih latihan ngomong kayak gini kan gitu. Jadi ya yang normal aja, yang waras biasa dilakukan. Yang keempat dan harus dipelajarin tuh manajemen konflik. Karena tiap kepribadian punya manajemen konflik beda kan gitu. Jadi itu harus kita pelajarin. Suami saya tuh senangnya seperti apa, karena sering banget pola pernikahan tuh gini. Pasangan yang satu itu kalau ada masalah pengennya diem dulu, narik napas dulu, cari udara di luar, baru balik lagi menyelesaikan masalah. Sementara yang satu harus selesai detik itu, saat itu, karena kalau nggak selesai bikin dia cemas. Kan akhirnya kayak ucing sama anjing ya, kejar-kejaran terus gitu. Jadi kalau memang iya, kita harus ngomong, oke, gue bakal keluar 5 menit, kamu tunggu dulu di sini, nanti aku akan balik untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau boleh menyelesaikan masalah tuh spesifik. Kadang kalau misalnya lagi ribut, kita tuh kan bawa yang ke belakang, kamu nih selama ini begini, padahal mungkin ributnya cuma nasi goreng tutung. Kan tinggal ngomong ya, kamu kalau masak nasi goreng kenapa tutung terus ya? Iya, kecapnya ketukar sama gosongnya misal gitu ya. Nah kan kita harus belajar yang lain. Oh iya, ternyata mungkin dia kalau boleh belajar dulu masak yang benar dan segimana. Jadi kalau konflik tuh yang khas, yang spesifik, dan penyelesaiannya juga jadi spesifik. Jangan dibalik-balik, dibawa-bawa lagi yang belakang. Nah untuk ibu-ibu yang rajin banget mengingat kesalahan suami, jangan di awal lagi, dari kalau nikah 10 tahun dari kesalahan tahun pertama sampai 10 disebutin semua, itu juga penting. Dan yang terakhir punya visi misi keluarga sih sebenarnya. Tiap keluarga tuh bagi aku punya visi misinya masing-masing. Jadi kalau kita punya share the same dream tuh biasanya bahteranya lebih baik sih. Gitu. Jadi ya itu sih salah beberapa, banyak lagi bukan salah satu ya, beberapa tips yang memang kita harus lakuin. Denger ya guys ya. Tapi tadi menarik juga yang aku mau highlight adalah
Berarti nggak ada yang salah ya dengan satu orang yang mau menyelesaikan masalah langsung, sama ada yang mau tarik nafas dulu. Nggak masalah sih sebenarnya. Mungkin dia sadar ya, kalau dia digas terus, kepencet tuh tombol marahnya. Jadi dia mau keluar dulu supaya pikiran dia tertata, jadi ngomong lebih tertata. Oke. Gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Soalnya selama ini kan kayak orang ngerasa bahwa, yang aku tahu banyak banget yang ngerasa pokoknya harus selesai. Mau emosi mau kayak gimana, pokoknya harus selesai. Ya mungkin ada momen yang harus selesai, tapi gini sih sebenarnya, kalau dia perlu waktu tenang, kan waktu tenang tuh nggak mungkin seminggu lah ya Grita ya. Mungkin waktu tenang tuh perlunya cuma beberapa menit, karena dia pengen ngomongin tuh semua kata-kata yang mungkin nggak menyenangkan kalau diomongin, karena dia sadar tipe orangnya sangat kalau ngomong sangat pedes, dia mau keluar dulu sambil nyusun di otak dia, gue mau ngomong lu tuh gini. Ya nggak apa-apa, text time, tapi dikomunikasiin ke pasangan, jangan tiba-tiba banting piring, nutup pintu keras dia keluar. Pasangannya panik dong, apalagi kalau dia punya riwayat ditinggalkan atau diselingkuhin di pacaran sebelumnya, panik tuh dia ngejar sambil teriak-teriak, tetangga tahu tambah marah kan pasangannya. Iya. Gitu, jadi dia omongin, aku perlu 5 menit keluar, jadi bikin waktu yang spesifik, aku akan balik lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Ya kayak ngasih ruang lah ya, kan kalau dia udah terlalu penat, terlalu sesak juga capek lah sebenarnya. Oke, mantap sekali ya kita belajar hari ini ya. Ini semoga teman-teman yang mau nikah jadi nggak takut lagi. Terus apa lagi dok? Ya mau terus bertumbuh. Mau terus bertumbuh bersama pasangannya yang sudah dipilih di awal ya. Iya, jangan diretur ya, karena biasanya kayak gitu ya. Kalau mau ngeretur sebelum akad. Ya nggak usah di refund ya. Oke, soalnya banyak yang refund nih. Ya jadi kalau menurut aku sih apapun yang terjadi ya kita harus sama-sama berjuang dan berusaha dengan pilihan kita ya. Dan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang kita pilih. Ada guru aku dia bilang gini sih, dia bilang gini, dalam proses pernikahan itu perlu 2 orang yang rendah hati, menyadari bahwa saya bukan yang paling hebat, sehingga saya mau mempelajari pasangan saya pun pasangannya. Jadi kalau dua-duanya saling rendah hati, ya nggak ada yang merasa lebih pintar, lebih berjasa, itu biasanya pernikahannya lebih langgeng sih. Gurunya siapa dok namanya dok? Guru aku Chai Chana sih, yang di Thailand tuh, dia selalu tuh ngingetin itu gitu. Terus jangan menstigma orang, misalnya oh dia masih ekstrovert, si ini masih introvert, sehingga akhirnya pernikahan dia udah orangnya ekstrovert, padahal orang ekstrovert juga bisa gitu. Jadi tidak melabel orang gitu-gitu. Jadi hal-hal yang basic lah ya sebenarnya. Dapat kasus yang jadi karena mereka dari keluarga yang kurang mampu, serumah tuh satu kamar, orang tua sama anak. Jadi mau nggak mau dia melihat ketika orang tuanya melakukan namanya kebutuhan seksual. Berarti dia nge-seks di situ juga ya orang tuanya? Iya kan, mungkin berpikir anaknya tidur, taunya anaknya cuma kucek-kucek mata doang belum tidur. Akhirnya melihat sesuatu yang harusnya dia nggak lihat.